Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Sukarti. Eh, Tema kali ini yaitu mengungkap rahasia pesugihan keris Om Yang Jimbe yang kemarin sempat viral ya, yang sudah di Facebook, waduh, juga di YouTube. Wah, ini sangat luar biasa sekali ya. Bahkan banyak pemirsa yang menonton video-video saya kasih himbauan, tidak semua pusaka atau keris Om Yang Jimbe itu bisa untuk proses atau penarikan uang. Itu tidak semuanya, karena tertuntut kemungkinan yaitu khodam yang ada di keris itu tidak semuanya bisa untuk pengambilan atau proses uang gaib, atau mungkin dikatakan penarikan uang gaib. Itu banyak hal di luaran sana beranggapan bahwasanya setiap keris yang sudah tua, bahkan terbuat dari empunya itu sendiri, empu supo ya kan, itu bisa untuk menarik uang. Itu tidak seperti itu ya. Jadi ada khodam sendiri memang sudah mengenal uang, bahkan diuji cobanya banyak Om Yang Jimbe itu. Ada yang tambah beras, ada yang bisa tarik uang, ada juga yang untuk menagih hutang. Itu intinya itu makhluk gaib atau khodam tersebut itu memang punya kemampuan sendiri-sendiri. Jadi tidak dengan Om Yang Jimbe harus bisa menarik uang, itu tidak. Jadi tujuannya sangat-sangat luar biasa sekali, yaitu punya karakter sendiri-sendiri ya, punya kelebihan dan kemampuan sendiri-sendiri. Keris Om Yang Jimbe yang selama ini yang saya pakai di rumah, bahkan di belakang saya ini juga keris Om Yang Jimbe juga ya kan. Ini sangat luar biasa sekali. Sudah tua juga, bikinan Empu Supo juga ya. Ini memang tujuannya untuk kerejekian ya. Contoh kalau memang untuk tambah beras gitu, ketika ini ada suatu cerita, ketika kita ada sholawat Nabi, kita mengundang 400 orang ya, dengan tumpeng atau katakan ya tumpeng, kalau di sini namanya tumpeng, itu tampahnya itu 25 ya kan, cuma berasnya itu 25 kilo. Bayangkan kalau tumpeng itu 1 kilo, nggak mungkin bisa 5 kilo sama ikannya atau segala macamnya ya kan. Dan itu semuanya kebagian ya dari 400 orang itu, bayangkan ya kan. Dan tidak semua orang itu yang memahami tentang itu. Jadi itu dikatakan karoma atau apa, itu semuanya kebagian dan semuanya kenyang. Nah di situ. Jadi secara logika 400 orang itu dengan 25 kilo itu nggak masuk akal ya kan. Apalagi sudah ada tumpeng 25 tumpeng, wah itu dahsyat. Itu acara saya pada waktu sholawat itu. Jadi keris Om Yang Jimbe bisa untuk makar atau untuk penarikan dana gaib atau untuk penyedotan, itu tergantung dengan khodamnya itu sendiri. Tapi banyak orang di luar sana yang nggak paham, asal Om Yang Jimbe bisa dibuat proses, itu tidak bisa seperti itu ya. Jadi setiap makhluk gaib itu punya kelebihan dan kemampuan masing-masing seperti manusia ya. Terkadang manusia punya titel, katakan punya titel sarjana lah itu, tapi ada juga pengangguran. Sarjana pengangguran itu ada, tidak pandai untuk mencari uang. Ada juga orang kelas cuma sekolah dasar aja, sekolah SD gitu aja, tapi pandai sekali mencari uang. Itu ada, tergantung kebiasaan, atau bahasa Jawanya itu kulino, kebiasaannya. Jadi terbiasa, nggak terlatih untuk menjadi khodam mencari uang itu. Terus Om Yang Jimbe tambah beras. Tambah beras itu pun tidak bisa di karakternya harus bisa tambah uang, tidak bisa. Jadi kalau beras ya beras, kalau uang ya uang. Nah itu. Jadi kalau Om Yang Jimbe ya seperti ini yang di belakang saya ini keris Om Yang Jimbe ya. Nah, ini keris Om Yang Jimbe. Nah ini keris Om Yang Jimbe, sangat tua sekali kerisnya ya. Sangat tua sekali, sangat tua. Ini pun sampai geripis ya, sampai tinggal pamor galinya saja. Nah jadi tidak semua keris Om Yang Jimbe itu bisa
untuk menarik ya, menarik uang atau apa, tidak. Jadi ada omyang jimbe tertentu yang memang tujuannya itu untuk pendohiran, dalam arti penyedotan. Nah, nanti di season lain akan saya gambarkan tentang bagaimana sih pesugihan, atau dikatakan pesugihan ya, pesugihan omyang jimbe itu bagaimana. Nah, sesuai dengan apa yang selama ini ciri-ciri orang punya omyang jimbe. Nah, ini luar biasa sekali, yang powernya luar biasa. Itu biasanya kalau memang kerja itu tidak seperti layaknya orang bekerja pada umumnya. Jadi harus ngotot, harus punya usaha yang begitu megah, tidak. Ya sederhana aja, tapi segala sesuatunya tercukupi, dalam segala kehidupannya itu tercukupi. Jadi sangat-sangat luar biasa sekali itu. Terus orangnya ahli sodako apa enggak, itu aja yang diutamakan. Kalau cuma hanya sebatas kaya saja ya percuma kalau enggak ahli sodako itu ya. Jadi memang banyak orang di luar sana enggak paham dengan adanya keris omyang jimbe yang dibuat makar atau untuk apa, tidak. Kemarin sempat ya saya bilang sama teman-teman bahwasanya tidak semua keris omyang jimbe itu bisa ya, karena bukan kerisnya tapi khodamnya, makhluk gaibnya. Nah, nanti di season lain atau di statement lain itu sendiri akan saya kasih penjelasan bagaimana sih khodam itu bisa sampai menolong manusia ya, sampai kejadian bisa menikmati hasilnya atau hasil keuangannya bagaimana, semua itu ada. Terus kita terjerumus di dalam pesugihan atau bagaimana, nanti saya kasih tahu kelanjutannya nanti. Mungkin waktunya atau bagaimana nanti insya Allah perlahan-lahan saya kasih terus semuanya himbauannya ya. Untuk sementara ini kita membahas tentang keris yang konon keris tersebut sebagai pesugihan atau yang disebut keris omyang jimbe ya. Tapi yang pesugihan yang bagaimana itu, jadi khodamnya itu sudah membantu si pemilik tadi ya. Jadi kalau memang tambah beras ya cukup buat makan saja, cukup ya kan. Terus untuk penyedotan uang atau bagaimana itu juga kebutuhan saja, hanya kebutuhan biasa saja, tidak untuk memperkaya diri. Berhubung itu sudah dikasih khodam, itu makomnya sudah beda ya, alhamdulillah orang itu bisa hidupnya lebih katakan lebih mapan lah, lebih cukup lah, seperti itu, selalu tercukupi. Jadi tidak semua pusaka atau keris omyang jimbe itu bisa untuk makar atau penyedotan uang gaib. Nah, itu saja yang jadi referensi ya selama ini. Mudah-mudahan teman-teman di sana paham. Jadi tidak semua khodam keris omyang jimbe itu bisa untuk penarikan dana gaib atau uang gaib, ya kan? Apalagi keris yang masih baruan, kamardikan atau apa yang katanya bisa memiliki khodam tempelan atau mendatangkan khodam, ya itu harus harus disekolahin dulu biar paham mengenai uang pecahan-pecahannya, ratusan dolar bahkan ratusan rupiah, itu harus dipelajari dulu. Nah, nanti di season selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sih keris itu bisa membantu manusia itu sendiri ya, mengenai keris omyang jimbe. Ya mudah-mudahan pertemuan kali ini dan pelajaran kali ini bisa memberikan referensi kepada teman-teman bahwasanya keris omyang jimbe tidak semua keris yang bisa untuk penarikan dana gaib atau apapun ya kan. Ini mengenai konon katanya yang diburu oleh teman-teman atau sahabat-sahabat yang di luar sana ya. Mudah-mudahan banyak berkahnya lah ini ya, mudah-mudahan ya. Oke, gitu aja. Dengan adanya pertemuan kali ini kita akan membahas lagi ke depannya tentang kekuatan gaib atau kekuatan khodam itu yang di dalam pesugihan-pesugihan yang lain. Oke, gitu aja saya ucapkan usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.